Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Gini, buat kalian yang masih muda, punya ambisi gede, tapi ngerasa kok jalur karir tradisional sekarang rasanya mentok dan lambat banget ya? Nah, kalian ada di tempat yang tepat. Hari ini kita bakal membedah sebuah konsep yang, jujur aja, bakal mengubah cara kamu melihat masa depan. Kita nggak akan ngebahas cara-cara jadul yang udah dikuasai pemain besar puluhan tahun lalu. Nggak, kita bakal melihat langsung ke depan, ke arah pergeseran teknologi paling masif dalam sejarah manusia. Sering banget kan kita diajarin kalau kunci sukses mutlak itu cuma satu, kerja keras. Tapi mari kita jujur-jujuran aja deh, apakah sekedar banting tulang, nguras keringat di pekerjaan yang gitu-gitu aja, benar-benar cukup buat ngebangun kekayaan di era modern ini? Banyak banget anak muda sekarang yang ngerasa terjebak. Kerja siang malam tapi gajinya ya terasa ada batas maksimalnya. Mentok. Pertanyaan besarnya, apakah masalahnya ada pada seberapa keras usaha kita atau jangan-jangan pada tempat kita menaruh usaha tersebut? Oke, mari langsung kita bedah petanya. Ada 6 poin yang bakal kita obrolin hari ini. Pertama, soal memilih kapalmu. Kedua, otak digital alias AI dan robotika. Ketiga, uang baru atau blockchain. Keempat, soal energi bersih dan bioteknologi. Kelima, arena perbatasan terakhir kita, yaitu luar angkasa. Dan terakhir, tentu aja, strategi pemenangnya. Biar lebih gampang ngebayanginnya, kita pakai perumpamaan sederhana aja. Bayangin seorang tukang nasi goreng. Kamu bisa aja fokus banget jadi tukang nasi goreng paling enak, paling top sekotamu. Kamu mungkin bisa buka cabang, dapat puluhan juta. Keren sih, tapi pendapatanmu itu ada batasnya, ada cap-nya. Ibaratnya, kamu lagi mendayung perahu kecil sekuat tenaga. Sekarang, coba bandingin sama pendiri perusahaan teknologi miliarder yang mengendarai kapal pesiar raksasa berskala global. Sistem yang mereka bangun itu nggak punya batas pendapatan. Uncapped, skalanya seluruh dunia. Perbandingan tadi ngebawa kita ke sebuah filosofi inti yang benar-benar krusial. Dengerin baik-baik ya. Bukan tentang seberapa keras kamu mendayung, tapi kapal mana yang kamu naiki. Coba deh lihat orang-orang terkaya dalam sejarah. John D. Rockefeller dengan minyaknya, atau Bill Gates dengan perangkat lunaknya. Mereka nggak sekedar kerja keras, mereka jadi super kaya karena berani melompat ke kapal industri baru yang bergeraknya super cepat, jauh sebelum orang lain sadar kapal itu ada. Nah, sekarang kita masuk ke kapal pertama kita, AI dan robotika, sang otak dan pekerja digital. Dunia kita ini lagi diubah secara radikal, benar-benar diputarbalikan oleh perusahaan-perusahaan kayak Nvidia dan OpenAI. Dan coba perhatiin skala angkanya. Proyeksi nunjukin kalau pasar kecerdasan buatan itu punya potensi raksasa di angka 13 hingga 22 triliun dolar AS. Ingat ya, triliun, bukan miliar. Angka yang gila banget. Kenapa bisa segede itu? Karena AI ini bukan cuma software biasa. Ini adalah sebuah otak yang bakal ngegantiin banyak banget posisi manajerial dan sistem operasional di hampir semua sektor industri. Tapi tunggu, AI itu kan cuma otaknya. Gimana dengan fisiknya? Nah, selamat datang di era robot humanoid. Dalam 10-15 tahun ke depan, biaya yang dikeluarin perusahaan buat beli robot yang bisa jalan, kayak Tesla Optimus atau figur AI, diproyeksikan bakal jauh-jauh lebih murah daripada bayar gaji manusia. Bahkan, pabrik mobil kayak BMW aja udah mulai nguji coba robot pintar di jalur perakitan mereka loh. Kita lagi ngomongin potensi 1-2 miliar robot yang bakal kerja tanpa henti, 24 jam sehari, ngambil alih pekerjaan fisik kita. Lanjut ke kapal kedua, blockchain, yang pada dasarnya adalah evolusi uang masa depan. Banyak orang yang masih skeptis kalau dengar kata kripto. Padahal inti dari semua ini adalah evolusi dari uang itu sendiri. Gini ya, sistem perbankan tradisional kita yang umurnya udah ratusan tahun itu jujur aja lambat banget. Pernah nggak kamu transfer uang beda negara pas hari libur? Uangmu bisa nyangkut berhari-hari karena sistem T+2 SWIFT mereka. Belum lagi kalau ada konflik geopolitik, aset sebuah negara bisa dibekuin gitu aja. Di era AI yang serba cepat ini, dunia butuh sistem uang digital yang modern, transparan, digerakkan oleh energi, dan nggak terhalang batas negara. Nah, itulah tepatnya peran blockchain. Coba kita lihat betapa masifnya ruang pertumbuhan buat sektor ini. Kalau kita bandingin kapitalisasi pasar globalnya, pasar obligasi dan ekuitas itu nilainya ratusan triliun dolar. Emas ada di angka 25 triliun. Sementara Bitcoin saat ini masih di sekitar 2,1 triliun aja. Masih kecil banget perbandingannya. Makanya, nggak heran kalau institusi keuangan raksasa kayak BlackRock yang dulunya anti banget sama kripto, sekarang putar balik. Mereka sadar kalau uang dari pasar tradisional pelan-pelan bakal ngalir deras ke sistem keuangan masa depan ini. Sekarang kita gabungin kapal ketiga dan keempat.
energi bersih dan bioteknologi. Dua hal yang bakal memberi tenaga sekaligus memperpanjang usia kita. Keduanya ini benar-benar saling terikat loh. AI yang super pintar tadi itu butuh energi listrik yang luar biasa gede. Makanya, kita lagi ngelihat pergeseran investasi senilai triliunan dolar, beranjak dari batu bara dan fosil, pindah menuju tenaga surya, angin, dan nantinya reaktor nuklir mini yang super efisien selama 50 tahun ke depan. Pasar energi terbarukan ini diproyeksikan tembus 1 triliun dolar. Bahkan, dana pensiun global pun udah mulai rebutan masuk ke sektor ini karena pertumbuhannya yang stabil di angka 6–15%. Terus, apa hubungannya sama umur? Nah, AI yang ditenagai energi masif tadi itu dipakai buat memecahkan misteri biologi manusia terdalam. Contohnya, memecahkan struktur pelipatan protein. Terobosan medis ini ibarat nemuin cheat code biologi. Dari situ, bioteknologi bisa nyiptain obat umur panjang dan ngelakuin pengeditan gen pakai teknologi CRISPR. Efek dominonya luar biasa. Usia rata-rata manusia di masa depan diprediksi bisa dengan gampang nembus 100 tahun. Industri longevity ini dipastikan bakal meledak jadi pasar triliunan dolar berikutnya. Selanjutnya, kapal kelima kita, ekonomi luar angkasa, perbatasan akhir peradaban. Dengar kata luar angkasa, mungkin kamu mikir ini fiksi ilmiah. Tapi ini realitas sekarang guys. Kita udah lihat internet satelit Starlink beroperasi tiap hari, SpaceX juga udah bikin peluncuran roket komersial jadi hal biasa. Kedepannya, idenya makin luar biasa. Bayangin aja kita naruh pusat data AI raksasa langsung di luar angkasa, biar bisa nyerap energi matahari 24 jam nonstop tanpa terhalang malam. Terus ada juga potensi nambang mineral langka langsung dari asteroid. Sektor ini benar-benar perbatasan terakhir dari ekspansi umat manusia. Oke, kita udah bahas industrinya. Sekarang, gimana strategi suksesnya? Kuncinya, fokus pada satu, investasi di sisanya. Jadi, poin krusial yang harus banget kalian catat adalah ini. Jangan pernah mencoba menguasai dan berkarir di kelima bidang itu sekaligus. Itu mustahil. Strategi paling jitu itu sederhana banget. Pertama, pilih satu aja industri yang paling bikin kamu penasaran. Entah itu robotika atau mungkin luar angkasa. Kedua, pelajari bidang itu dalam-dalam. Jadilah ahli dan bangun karirmu di sana. Dan ketiga, ini yang bikin beda. Pakai penghasilanmu dari situ buat diinvestasikan ke proyek atau saham di 4 industri lainnya. Dengan begini, kamu seolah-olah lagi menaiki semua kapal masa depan itu secara bersamaan. Sebagai penutup, ingat ya, jadi tukang nasi garing terbaik emang bisa ngasih kamu penghidupan, dan itu luar biasa. Tapi itu nggak akan ngebangun kekayaan masif tanpa batas karena perahu yang kamu dayung terlalu kecil. Dunia kita ini lagi berubah dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. AI, blockchain, energi bersih, bioteknologi, sampai luar angkasa. Ini semua adalah kapal-kapal pesiar raksasa yang lagi dirakit hari ini. Jadi berhentilah buang tenaga buat mendayung perahu kayu tua yang udah mulai bocor. Pilih satu industri masa depanmu, pelajari mulai hari ini, dan putuskan sekarang juga. Kapal mana yang bakal kamu naiki buat masa depanmu. Terima kasih udah ngikutin bedah materi kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan luar biasa berikutnya.